Seorang oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi digerebek Propam Polda Lampung ketika sedang berduaan dengan seorang polwan di salah satu hotel di Bandar Lampung. Penggerebekan atas laporan suami sang polwan yang juga anggota Polri yang bertugas di Polres Kabupaten Wekanan, Lampung. Penggerebekan FI perwira mendaga Polda Lampung dengan pangkat AKBP dengan seorang polisi wanita berpangkat Inspektur 2 berinisial AN dilakukan Propam Polda Lampung bersama suami AN yang juga anggota polisi berpangkat Inspektur 2 berinisial DI yang berdinas di Polres Wekanan Lampung. Usai digerebek, anggota Provos FI dan AN langsung dibawa ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Kecurigaan DI terhadap istrinya yang sering pergi keluar malam dengan alasan tugas dan diperkuat percakapan telepon dengan mesra membongkar kasus perselingkuhan ini. Oknum perwira berinisial FI pernah menjabat Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Umum yang mengungkap kasus prostitusi artis yang melibatkan hashtag klepek-klepek dan TKI ilegal. Sedangkan AN merupakan polwan anak buah dari FI. Ya pemirsa, terungkapnya kasus perselingkuhan ini direspon Kapolda Lampung Irjen Pol Sujarno. Kapolda Lampung memutuskan memutasi kedua oknum polisi yang terlibat kasus ini. Selain itu, Polda Lampung akan melakukan pembenahan di internal jajaran Polda Lampung. Kasus ini kan terkait dengan kasus moral oknum. Ini jangan bicara institusi, ini oknum yang karena kasus moral. Jadi ini juga yang membawa dampak memalukan institusi. Ya kita tindak sesuai dengan ada laporan polisinya dari pihak suami N. Kemudian kita secara internal juga kita terkait dengan kode etik pelanggaran disiplin semuanya kita proses. Dua-duanya kita proses sesuai dengan undang-undang KUHP yang ada. Informasi langsung dimutasi, Bang? Ya memang awalnya kita copot udah copot, langsung kita copot ya? Dua-duanya kita copot. Dua-duanya punya jabatan dan dua-duanya kita copot. Dan ini keseluruhan sangat kasuistis lah, ya, sangat kasuistis, dan itu juga sudah kita benahi, Polda Lampung kita benahi karena ada oknum kita yang begitu melakukan itu pelanggaran moral seperti itu. Pemirsa, BNN berhasil mengamankan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari transaksi di dalam lapas dari jaringan sindikat narkotika internasional di kawasan Medan, Sumatera Utara. Ya, kuat dugaan adanya keterlibatan oknum petugas lapas dalam kasus ini. Januari 2017 lalu, BNN meringkus 11 orang tersangka sindikat narkotika internasional asal Malaysia. 3 pelaku diamankan di sebuah masjid kawasan Sisingamangaraja, Medan saat melakukan transaksi. Sementara 1 orang berinisial BE meninggal dunia akibat tembakan polisi usai melakukan perlawanan. Sedangkan 4 orang lainnya merupakan narapidana lapas Tanjung Gusta, Medan. Diduga ke-4 orang ini pemegang kendali dalam jaringan. Petugas berhasil mengamankan 10 kg sabu dari ke-11 tangan pelaku. BNN telah memeriksa petugas lapas Tanjung Gusta kelas 1 Medan, Michael Buana Parangin, serta Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan, Toga Effendi. Sampai hari ini pembuktian bahwa lapas masih menjadi tempat yang aman bagi jaringan ini melakukan operasionalnya, ya operasinya. Ya, karena mereka masih bisa bekerja menggunakan HP, transaksi, keuangan, semua mereka gunakan. Ini barang ini masuk ke dalam lapas tidak otomatis, pasti ada yang mengantar. Maka keterlibatan oknum-oknum ya, di lapas itu sendiri masih banyak. Pemirsa, Gerakan Masyarakat Jakarta menyatakan sikap terhadap apa yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di sidang ke-8 kasus penistaan agama. Sikap Ahok dinilai telah menimbulkan keresahan dan ketersinggungan umat Islam. Gerakan Masyarakat Jakarta yang memayungi sejumlah ormas seperti Gabungan Ormas Islam Bersatu
Gerakan Masyarakat Betawi, Forum Pemuda Betawi, Forum Betawi Rempuk, Wasiat Jakarta, hingga Forum Ulama Habib Jakarta. Kemarin masa menyatakan sikap terhadap apa yang terjadi di sidang ke-8 kasus penistaan agama Selasa kemarin. GMJ meminta polisi untuk memproses terdakwa Ahok dan penasihat hukumnya atas ancaman psikis verbal terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dihadirkan sebagai saksi. Yang terjadi dan berkembang ke-8 atau sensitif. Pemerintah, karena kasus ini bukan main-main dan tidak boleh main-main. Ini pelanggaran hukum. Negara itu diukur dari penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, buat apa itu negara? Untuk apa itu pemerintah? Dan ini betul-betul pelanggaran yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kami di sini kumpul. Gerakan Masyarakat Jakarta meminta kepada pemerintah, kepada aparatur negara segera memanggil Ahok, menangkap Ahok dan pengacaranya itu. Siang nanti usai sholat Jumat, Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI yang dipimpin Ustadz Bahtiar Nasir akan mendatangi kantor MUI sebagai bentuk dukungan untuk Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita akan bergabung dengan rekan Wahyudi Ritonga dari kantor MUI di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta. Wahyudi Ritonga, silakan dengan laporan Anda. Baik Rio, diperkirakan siang nanti sekitar pukul 13.30 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia akan mendatangi gedung MUI yang berada di Jalan Proklamasi ini, di mana itu merupakan bentuk keprihatinan dari GNPF MUI yang mereka mengagendakan ini merupakan bentuk dukungan dan keprihatinan mereka terhadap MUI dan mengajak seluruh alumni dari aksi 212, 411 dan seluruh lapisan ormas Islam dan juga umat Islam di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan dan motivasi kepada MUI, di mana kemarin MUI telah menyatakan sikapnya dengan menyesalkan tindakan dari tim penasihat hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Ahok sendiri di dalam persidangan, di mana telah menghardik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada saat memberikan kesaksian ataupun keterangan, di mana MUI juga berpandangan bahwa tim penasihat hukum dan dari Ahok sendiri tidak fokus kepada materi yang disampaikan oleh Ketua MUI sebagai saksi, dan hal tersebut mengundang reaksi dari jutaan umat Islam di Indonesia, khususnya ormas-ormas Islam telah menyiapkan kekuatan untuk mendukung Kiai Haji Ma'ruf Amin di MUI. Dan sampai saat ini Rio, kondisi terkini dari gedung MUI belum tampak ada yang datang ataupun perwakilan yang sudah datang, dan kami masih terus menunggu Rio kedatangan dari GNPF MUI dan juga berbagai lapisan ormas Islam yang dijadwalkan pasca salat Jumat nanti. Demikian Rio. Terima kasih Wahyudi Ritonga atas laporan Anda. Ya pemirsa, meski mendapat banyak keluhan terkait dampak pembangunan stasiun MRT Haji Nawi, Jalan Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan akan tetap ditutup mulai tanggal 4 Februari hingga 11 Agustus 2017. Penutupan terpaksa dilakukan untuk penambahan area kerja sehingga mempercepat pembangunan struktur layang proyek MRT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Mass Rapid Transit akan memberlakukan penutupan Jalan Fatmawati untuk sementara waktu. Rencananya penutupan jalan akan berlangsung 6 bulan, mulai 4 Februari hingga 11 Agustus 2017 mendatang. Penutupan jalan dilakukan mulai dari depan pertigaan Jalan Abdul Majid Raya menuju ke arah selatan hingga depan pertigaan Jalan Darul Ma'arif sepanjang 300 hingga 400 meter di Jalan Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan. Selama penutupan jalan, akses tetap disediakan kepada pemilik atau penghuni dan pengunjung ruko di sekitar area ini. Demikian juga angkutan umum yang beroperasi di sepanjang Jalan Raya Fatmawati dan Jalan Panglima Polim. Untuk mengantisipasi kemacetan di sekitar jalan yang ditutup, Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan pemasangan rambu-rambu pengalihan jalan, menambah petugas lapangan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Jakarta, Anna Maria Agus Dwi Prasetyo, MNC Media, melaporkan.
Kembali di iNews Siang, pemirsa, kabar mengejutkan datang dari perusahaan tambang plat merah Pertamina. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Pertamina rencananya akan menggelar rapat umum pemegang saham terkait perombakan direksinya. Jajaran direksi PT Pertamina pagi tadi mulai berdatangan ke kantor BUMN. Diagendakan akan digelar rapat umum pemegang saham yang dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. RUPS Pertamina kali ini diperkirakan akan membahas mengenai pencopotan Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang. Keduanya pun telah tiba di kantor BUMN. Saat ditanyakan mengenai perombakan direksi, baik Dwi Sucipto maupun Ahmad Bambang tidak mau berkomentar dan mengaku belum mengetahui apapun. Kabar miring yang menerpa Pertamina muncul sejak dualisme kepemimpinan di tengah masalah yang berurutan di kilang minyak milik perusahaan negara itu. Struktur baru Pertamina membagi kekuasaan kepada Direktur Utama dan wakilnya, sehingga Ahmad Bambang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Direktur Utama Dwi Sucipto. Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang telah menyampaikan cuitan yang berkaitan dengan rencana pencopotannya lewat akun Twitternya. Cuitan tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen.